Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukra ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Apa kabar siswa-siswi kelas 9? Jumpa kembali bersama saya Asep Burhani SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 1 Sukadiri. Mudah-mudahan kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan belajar bab 10 tentang menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan ke pembelajaran kita mengenai menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan, alangkah baiknya segala aktivitas kita diawali dengan membaca doa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat khususnya bagi diri sendiri dan umumnya bagi orang lain, dan tentunya bermanfaat dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bab 10, menyayangi binatang dalam syariat penyembelihan. Adapun kompetensi dasar, yang pertama memahami ketentuan penyembelihan hewan dalam Islam. Kemudian kompetensi dasar yang kedua dari bab ini adalah memperagakan tata cara penyembelihan hewan. Untuk peta konsep dalam bab penyembelihan hewan dalam Islam, yang pertama pengertian penyembelihan hewan, yang kedua ketentuan menyembelih, yang ketiga praktek penyembelihan hewan dalam Islam, yang keempat cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Untuk cara penyembelihan hewan yang dihalalkan terbagi ke dalam dua bagian. Ada penyembelihan secara tradisional dan ada penyembelihan secara modern. Peta konsep yang pertama, pengertian penyembelihan hewan. Yang dimaksud dengan penyembelihan hewan adalah tindakan mengalirkan darah dengan cara memotong seekor hewan yang halal dimakan dengan cara-cara tertentu sesuai dalam syariat Islam. Ini adalah peta konsep dari bab 10 tentang menyayangi hewan dalam penyembelihan. Peta konsep yang kedua adalah ketentuan penyembelihan. Untuk ketentuan penyembelihan ini nanti dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah ketentuan orang yang menyembelih. Untuk ketentuan orang yang menyembelih, yang pertama penyembelih harus beragama Islam. Jelas, dalam syariat Islam syarat mutlak untuk melakukan sesuatu mereka harus beragama Islam. Terus ketentuan orang yang menyembelih yang kedua adalah menyembelih dengan sengaja. Dalam artian kita dengan sengaja berniat untuk menyembelih hewan ternakan kita untuk diolah dan dikonsumsi atau dimakan nanti dagingnya. Ketentuan yang ketiga, orang yang menyembelih harus baligh dan berakal. Nah,
Antara balig dan berakal ini, kalau balig pengertiannya adalah seseorang yang sudah mencapai usia tertentu dan dianggap sudah dewasa atau sudah mengetahui perubahan biologis yang menjadi tanda kedewasaannya. Antara laki-laki dan perempuan baliknya berbeda. Kalau laki-laki ciri baliknya adalah mereka kalau dianggap sudah mimpi basah, maka laki-laki tersebut sudah dianggap balik. Tetapi kalau perempuan dianggap balik kalau mereka sudah haid atau menstruasi. Yang keempat, ketentuan orang yang menyembelih itu harus membaca basmalah dan doa menyembelih. Dalam Islam diatur apa doanya? Membaca bismillah, sholawat, dan takbir 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baru tuh sembelih binatang ternakan kita. Kemudian ketentuan penyembelihan yang kedua adalah ketentuan hewan yang akan disembelih. Seperti apa hewan yang akan disembelih? Pertama, hewannya pastikan harus dalam keadaan masih hidup. Karena kalau sudah mati, sudah tidak lagi termasuk ke dalam hewan halal. Karena kalau mati termasuknya bangkai. Yang kedua, hewan tersebut termasuk ke dalam hewan yang halal. Dalam Al-Quran diatur bahwa hewan yang boleh dikonsumsi atau dimakan oleh orang muslim, mana saja hewan yang diharamkan oleh Allah untuk dimakan atau dikonsumsi oleh orang muslim. Kemudian ketentuan penyembelihan hewan yang ketiga adalah ketentuan alat untuk menyembelih. Yang pertama, pastikan alat untuk menyembelih itu betul-betul tajam. Jangan sampai alat yang kita gunakan untuk menyembelih hewan bisa atau dapat menyakiti hewan sembelihan kita. Yang kedua, ketentuan alat untuk menyembelih alat tersebut tidak terbuat dari tulang, kuku, ataupun gigi. Misal, ketika penyembelih itu tidak memiliki alat dari pisau ataupun golok, mereka menggunakan tulang. Itu tidak boleh. Atau karena merasa kukunya panjang, akhirnya mereka menggunakan kuku. Atau karena merasa dia punya gigi kuat untuk menyembelih hewan, dia gigit tuh hewan tersebut untuk memutuskan urat pernapasan, saluran pernapasan, dan saluran makanan. Maka itu juga tidak boleh. Yang ketiga, alat untuk menyembelih terbuat dari besi, baja, bambu, atau apa saja yang tajam. Yang jelas tidak akan menyakiti hewan sembelihan kita. Untuk ketentuan penyembelihan yang keempat, yaitu ketentuan menyembelih, tata cara menyembelih hewan. Yang pertama, penyembelihan dilakukan pada urat leher sampai terputus saluran pernapasan, saluran makanan, dan 2 urat yang ada di lehernya. Jadi pastikan ketika kita hendak menyembelih hewan ternakan, maka pastikan keempat urat tersebut harus terputus. Jangan sampai ketika kita menyembelih hewan ternakan kita, hewan merasa tersakiti atau terzolimi karena ada salah satu urat yang harusnya terputus tetapi belum terputus. Itu juga akan menzolimi hewan ternakan atau hewan sembelihan kita. Kemudian yang kedua, penyembelih harus memastikan bahwa tenggorokan saluran pernapasan, makanan, dan 2 urat lehernya sudah terputus. Ya, kalau sudah yakin bahwa hewan yang kita sembelih, hewan yang kita potong, keempat urat tersebut sudah terputus,
insya Allah, maka kita tidak akan menyakiti hewan sembelihan kita. Selanjutnya, Islam membagi ke dalam dua bagian hewan. Yang pertama, hewan yang halal, dan yang kedua, hewan yang haram. Yang termasuk ke dalam hewan halal adalah hewan yang boleh dikonsumsi atau dimakan, antara lain hewan darat dan hewan laut. Hewan darat yang termasuk ke dalamnya adalah hewan ternak, belalang, dan hewan yang baik atau bergizi menurut syariat Islam dan tidak kotor serta menjijikan. Yang termasuk ke dalam hewan darat yang halal itu adalah unta, sapi, ayam, bebek, angsa, dan yang lainnya. Yang kedua adalah hewan yang halal, yaitu hewan air. Hewan air baik yang ada di laut ataupun yang ada di air tawar seperti ikan itu halal. Bahkan bangkainya pun halal untuk dikonsumsi. Selanjutnya adalah kategori hewan dalam Islam. Kalau tadi hewan yang halal, sekarang hewan yang haram untuk dikonsumsi oleh umat muslim. Hewan yang secara tegas diharamkan oleh Islam seperti babi, hewan yang disembelih dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala, hewan yang mati dengan cara tercekik atau dicekik, dipukul, terjatuh, ditanduk hewan lain, dan diterkam hewan buas dan disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala. Itu adalah hewan yang haram. Yang kedua, hewan yang haram untuk dikonsumsi, hewan tersebut hewan yang bisa hidup di dua alam dalam waktu yang lama, seperti penyawak ataupun buaya. Yang ketiga, hewan yang diperintahkan untuk membunuhnya. Bahwa sesuai hadis Rasulullah, ada 5 hewan yang wajib dibunuh walaupun berada di tanah suci Mekah. Nanti kita jelaskan hadisnya di depan. Yang selanjutnya, hewan yang bertaring kuat itu pun salah satu hewan yang diharamkan oleh Islam seperti harimau dan serigala. Yang kemudian adalah hewan yang berkuku tajam, yang termasuk ke dalam hewan berkuku tajam ini seperti burung raja wali. Yang selanjutnya adalah hewan yang dilarang untuk dibunuh. Itu juga haram untuk dikonsumsi. Bahwa nanti sesuai hadis Rasul ada 4 macam hewan yang haram untuk dibunuh. Nanti dijelaskan hadisnya di depan nanti ada. Yang selanjutnya adalah hewan yang kotor dan menjijikan seperti babi. Ini juga jelas diharamkan oleh syariat Islam untuk dikonsumsi. Untuk peta konsep yang terakhir adalah cara penyembelihan hewan yang dihalalkan. Cara penyembelihan hewan yang dihalalkan terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama, cara tradisional. Sekarang kita bahas cara penyembelihan secara tradisional. Yang pertama, bahwa si penyembelih harus menyiapkan lubang penampungan darah. Kedua, hewan tersebut harus dihadapkan ke kiblat. Ketiga, kaki hewan dipegang dengan kuat dan kepalanya ditekan ke bawah, biar nanti darah yang mengalirnya masuk ke lubang yang sudah kita siapkan. Yang kemudian leher hewan ditekan di atas lubang penampungan darah tadi. Kemudian berniat menyembelih, bahwa kita secara sadar berniat untuk menyembelih hewan ternakan kita. Dan yang terakhir, membaca basmalah, sholawat, serta takbir.
Ini adalah doa penyembelihan hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Yang kemudian penyembelihan hewan menggunakan mesin atau cara mekanik. Karena kalaupun secara tradisional tidak memungkinkan, saking banyaknya hewan yang harus disembelih, itu akan memakan waktu yang lama. Maka penyembelihan ini dilakukan dengan cara modern atau menggunakan mesin. Yang harus disiapkan untuk penyembelihan hewan secara modern ini, pertama pastikan bahwa mesin pemotong hewan sudah menyala. Yang kedua, siapkan hewan yang akan kita sembelih. Yang ketiga, berniat untuk menyembelih. Yang keempat, membaca basmalah, sholawat Nabi dan takbir. Dan yang kelima, masukkan hewan ke dalam mesin pemotong. Ini karena menggunakan mesin, kalaupun secara tradisional tidak memungkinkan, karena saking banyaknya hewan yang akan dipotong, maka Islam pun membolehkan menggunakan mesin atau secara modern. Selanjutnya adalah dalil-dalil yang menerangkan tentang binatang atau hewan yang halal ataupun haram untuk dikonsumsi. Baik itu dalil berdasarkan Al-Quran ataupun hadis Rasulullah SAW. Yang pertama dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akalas sabu illa ma dakaitum wa ma dzubiha 'alan nusubi wa tastaqsimu bil azlam dzalikum fisq. Al-yawma ya'isal ladzina kafaru min dinikum fala takhshawhum wakhshawun. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islama dinan. Faman iturra fi makhmasatin ghaira mutajanifil li'itham wa innallaha ghafurur rahim. Artinya diharamkan bagimu makanan, bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih atas nama selain Allah. Yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelihnya, dan diharamkan bagimu yang disembelih untuk berhala, dan diharamkan juga mengundi nasib dengan anak panah. Mengundi nasib dengan anak panah itu adalah kefasikan. Pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa mengalahkan agamamu. Sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepadaku. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agamamu dan telah kucukupkan kepadamu nikmatku dan telah kuridhoi Islam itu jadi agamamu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ayat Al-Quran yang kedua, surat Al-An'am ayat 121. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. Yang artinya, dan janganlah kamu makan dari apa daging hewan yang ketika disembelih tidak disebut nama Allah. Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan. Sesungguhnya setan-setan akan membisikkan kepada kawan-kawannya agar mereka membantah kamu, dan jika kamu menuruti mereka, tentu kamu telah menjadi orang musyrik. Selanjutnya hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah tentang binatang yang halal untuk dikonsumsi, serta darahnya pun bisa untuk dikonsumsi. Uhillat lana maitatani wa daman, fa amal maitatan fal jaradu wal hut, wa ammad daman fatihal wal kabdu akhrajahu Ahmad wa Ibnu Majah. Dihalalkan bagi kita dua macam bangkai dan dua macam darah. Dua macam bangkai itu adalah belalang dan ikan. Sedangkan yang termasuk ke dalam dua macam darah adalah hati dan jantung. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Ibnu Majah. Kalau tadi di depan sudah dijelaskan bahwa binatang yang haram untuk dikonsumsi adalah binatang yang boleh dibunuh. Mana hadisnya? Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Khamsun minad dawabi kulluha fawasikun tuqtalu fil haramil ghurab wal hidaatu wal qalbu al aquru wal aqrabu wal faroh. Yang artinya 5 hewan yang semuanya jahat boleh dibunuh walaupun di tanah suci. Burung gagak, burung raja wali, anjing yang suka melukai ataupun anjing galak, kalajengking, dan tikus. Jadi kelima hewan ini haram untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Kalau tadi hadis yang menjelaskan tentang 5 hewan yang boleh untuk dibunuh, walaupun keberadaannya ada di tanah suci. Sekarang hadis Rasulullah yang menjelaskan tentang hewan-hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Kalau tadi di depan sudah dijelaskan bahwa salah satunya hewan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim karena haram, yaitu hewan yang diperbolehkan untuk dibunuh dan hewan yang tidak boleh untuk dibunuh. Mana hadis yang menjelaskan tentang hewan yang tidak boleh untuk dibunuh? Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Inna Nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam naha an qatli arba'in minad dawab an-namlatu wan nahlatu wal hudhud was surad. Yang artinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang untuk membunuh 4 binatang ini. Salah satunya adalah semut, lebah, burung hudhud, dan burung surad. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Baiklah anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Sukadiri, khususnya kelas 9. Itulah tadi pembahasan singkat bab 10 mengenai menyayangi binatang dalam syariat Islam. Namun sebelum kita akhiri pertemuan ini, marilah kita tutup
kegiatan pembelajaran hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai berjumpa di pembahasan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.